Baik, para pemirsa CTV yang Allah, kita kembali dulu. Dan tadi sudah disampaikan ya, bagaimana sebenarnya keadaan kaum muslimin hari ini ya, yang diupayakan untuk dipecah belahkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama ini. Nah, mungkin Ustaz dilanjutkan kembali yang tadi. Baik, para pemirsa CTV yang dirahmati Allah. Jadi sadar atau tidak, akhir-akhir ini persaudaraan kita, persaudaraan kaum muslimin ini dan persatuan umat Islam ini seolah-olah sudah mulai kemudian tercabik-cabik, ya. Sudah mulai terpecah-pecah oleh sesama muslim. Ya, jadi tadi belum usai kasus yang pembakaran bendera, kemudian penghalangan terhadap aksi bela Islam, ya, ataupun reuni aksi bela Islam, belum lagi kemudian persekusi yang masih terjadi bahkan oleh kelompok Islam yang katanya toleran, ya. Belum lagi kemudian kita kaum muslimin, ya, seperti komentar Ustadz Fahmi Salim dari MUI Pusat, beliau katakan akhir-akhir ini terasa persaudaraan dan persatuan umat Islam ini mudah sekali untuk diadu domba atas nama kepentingan yang sempit, ya. Bahkan di Aceh beberapa waktu lalu itu karena beda pilihan, yang satu pilih capres A, yang satu pilih capres B, kemudian laga tanding kemudian sampai mati, Masya Allah. Jadi udah seperti ayam aja, ya, jadi hanya karena beda pilihan. Padahal yang jadi presiden orang, yang kaya orang, yang memimpin juga orang, yang jadi pejabat juga orang. Mereka mungkin bukan apa-apa, nggak dianggap. Jadi mati konyol gitu yang terjadi. Dan lebih konyolnya lagi yang mereka bunuh adalah muslim juga gitu. Saling bunuh-bunuhan sama muslim. Nah, ini sungguh menyayat lah gitu. Sungguh memprihatinkan bagi kita sebagai seorang muslim gitu. Bahkan dulu juga lama sekali itu kan pernah terjadi di, kalau nggak salah itu di Sambas. Jadi ini cerminan, ya, bagaimana mudahnya umat Islam ini diadu domba. Jadi di Sambas waktu itu di Kalimantan Barat itu ada orang Madura dan ada penduduk aslinya orang Melayu di sana. Nah, orang Madura kan kemana-mana kalau misalnya dia tinggal di satu tempat, nah dia kemudian klaim itu tanah dia, nggak mau pindah lagi. Gitu. Maka di Jakarta itu yang repot di ini kan pindah, direlokasikan sebenarnya orang-orang Madura. Nah, jadi di sana di Kalimantan Barat, kemudian marah orang-orang Melayu gitu, karena mereka nggak mau pindah. Madura. Jadi orang Melayu kemudian dipanas-panasin oleh salah satu agama lain yang ada di situ yang minoritas, bahkan kemudian logistik sama senjata, parang segala macam untuk siap tempur itu difasilitasi oleh kelompok non muslim, oleh agama non muslim, bahkan di tempat ibadahnya gitu. Sehingga apa terjadi perang antara orang Madura dengan bukan orang Dayak yang itu Sampit. Nah, kalau yang ini di Sambas. Jadi terjadilah akhirnya bunuh-bunuhan, terjadi pembersihan terhadap etnis Madura yang hampir semuanya muslim, dibunuhin semua, dibantai. Nah, ini terjadi. Jadi sungguh mengerikan sekali ketika rasa ukhuwah, ya, persaudaraan ini sudah tercabik, terlepas dari kita, kemudian yang terjadi adalah saling serang, saling bunuh, ya. Padahal itu sesuatu yang jadi kepada orang lain saja itu diharamkan gitu, apalagi sesama muslim gitu, ya. Nah, ini yang terjadi. Sadar atau tidak muncul banyak persekusi, pembubaran dan berbagai upaya pecah belah tadi itu ternyata ada upaya untuk adu domba yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau pihak-pihak yang anti-Islam, ya. Nah, anehnya ini pemerintah justru diam aja gitu. Entah, saya nggak tahu apa mungkin memanfaatkan atau apa gitu, Allah alam. Tapi memang ada gitu. Namanya kalau kita telusuri itu upaya adu domba ini udah menjadi agenda global. Di Timur Tengah misalnya, di Timur Tengah itu umat Islam diadu antara negara A dengan negara B gitu. Untuk apa? Untuk menjamin kepentingan penjajah. Yaman diserang oleh Saudi. Yaman itu Ali Abdullah Saleh itu pro Inggris, sementara penguasa Arab Saudi itu pro Amerika.
Nah, disuruh serang habis-habisan. Jadi demi kepentingan dua penjajah. Jadi umat Islam satu akidah saling bunuh-bunuhan, saling bom gitu. Ternyata pesawat tempur yang dibeli mahal-mahal itu untuk mengebom dan menyerang, membantai saudara muslimnya sendiri. Nah, ternyata ini udah dirancang jauh-jauh hari oleh RAND Corporation, ya, RC. RAND Corporation ini apa? RAND Corporation ini adalah sebuah lembaga think tank yang milik Amerika, dan dia dekat dengan Gedung Putih. Gitu. Jadi ini lembaga think tank yang ditanamkan oleh penjajah Amerika di Indonesia. Nah, jauh-jauh hari tahun 2007 yang lalu kalau nggak salah saya itu di sebuah artikel dokumen yang diterbitkan oleh RAND Corporation ini, judulnya Building Moderate Muslim Network, itu mereka menyebutkan atau mereka membagi, ya, jadi salah satu langkah pertama memecah belah umat Islam itu dengan membagi kelompok. Jadi mereka membagi mengelompokkan Islam atau melakukan pengelompokan itu dengan 4 kelompok atau 4 jenis. Nah, yang pertama kelompok fundamentalis radikal. Nah, yang kedua kelompok tradisional. Dan yang ketiga kelompok modernis, ya, kelompok moderat, dan yang terakhir kelompok sekuler. Nah, rekomendasi RAND Corporation ini kemudian berikutnya adalah politik belah bambu. Jadi bagaimana kemudian menaikkan atau mengadu domba antara kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis radikal gitu. Sehingga apa? Sehingga kan ini saling serang nih, saling kemudian membubarkan pengajiannya, kemudian. Jadi yang memanfaatkan itu sebenarnya asing. Yang memanfaatkan kesempatan ini adalah asing. Taruhlah misalnya sekarang dibuat propaganda gerakan melawan radikalisme. Ya, tadi salah satunya adalah mengeluarkan rilis seperti itu, bahwa ada 41 masjid terpapar radikal. Ini kan juga upaya adu domba sebenarnya, gitu. Nah, di satu sisi kemudian upaya menaikkan kelompok yang dikenal tradisionalis, misalnya seperti taruhlah kita katakan seperti NU, ya, dengan ormas Islam yang dicap sebagai transnasional ataupun fundamentalis gitu, seperti fundamentalis radikal, ya, sudah HTI, FPI. Padahal HTI udah dibubarkan, udah dicabut BHP-nya berbulan-bulan yang lalu, tapi masih disebut-sebut gitu. Nah, inilah yang kemudian telah dan sedang terjadi akhir-akhir ini. Jadi politik belah bambu ini terjadi, dan ternyata juga ini digunakan oleh Belanda dulu ketika menyerang Indonesia, ketika menjajah Indonesia. Jadi yang mereka lakukan adalah melakukan politik belah bambu. Jadi menginjak satu kelompok dan menarik satu kelompok yang lain gitu. Tujuannya apa? Supaya kan mereka ini sibuk ribut sesamanya gitu. Sehingga musuh utamanya itu penjajah itu ketawa-ketawa gitu, dengan senang sekali gitu. Kenapa? Karena itu yang diinginkan gitu. Ya. Jadi dengan demikian mereka tidak perlu susah-susah payah kemudian menghadapi kelompok-kelompok Islam semua. Kenapa? Karena kelompok Islam udah saling serang sesamanya gitu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Oleh karenanya tentu sebagai seorang muslim kita harus berpikir jernih. Jangan sampai kita begitu mudahnya kemudian diadu domba, kemudian begitu mudahnya kita dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak senang pada Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi kita tahu aparat itu muslim, para tokoh, ulama, ustadz itu muslim, kelompok yang kemarin membakar bendera tauhid itu juga saudara kita muslim. Jadi memang sengaja terus dipupuk nih, dipupuk terus gitu, nuansa perpecahan ini di tubuh kaum muslimin. Gitu. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak pernah bersatu. Kalau tidak pernah bersatu, kaum muslimin menjadi lemah. Gitu. Dan itu yang mereka inginkan. Makanya salah satu survei dari P3M itu kan kriterianya bahwa penceramah menolak pemimpin non muslim. Ini kan upaya untuk sebenarnya menyerang ajaran Islam. Wong di dalam Al-Qur'an disebutkan wala yaj'alallahu 'alal kafirina al mu'minina sabila gitu. Jadi Allah tidak akan memberi jalan pada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin gitu. Nah, ataupun di ayat yang lain bahwa Al-Maidah yang kemarin itu ayat 51 bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kekuasaan atau kepemimpinan kepada orang-orang kafir. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an sendiri
telah diajarkan kepada kita kaum muslimin bahwa kita sebagai muslim wajib menolak pemimpin kafir. Masalah orang lain memilih pemimpin kafir, ya itu urusan mereka. Tapi kok kemudian dikatakan kita radikal, gitu, ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga pernah dirilis definisi teroris itu oleh pemerintah Australia waktu itu. Salah satunya orang rajin ke masjid, kemudian jenggotan, ya, kemudian kalau kemana-mana selalu sholat berjamaah. Itu semua mencirikan bahwa dia muslim, gitu. Jadi ya, muslimnya teroris. Kalau sekarang nggak mempan lagi, yang diserang muslim itu ya radikal, gitu. Dan orang hati-hati dengan orang radikal. Nah, ini kan upaya untuk pecah belah ya sesama muslim. Padahal justru kalau kita menyadari bahwa upaya yang memecah belah kekuatan kaum muslimin ini adalah upaya para penjajah yang secara terus-menerus ditanamkan, ditumbuhkan di dunia Islam, ya, termasuk di Indonesia, termasuk di Aceh sini, gitu. Jadi nuansa persaudaraan bangsa Aceh ini sendiri sudah mulai terbelah nih, ya. Karena apa? Karena ada dua kubu nih, ya. Jadi yang satu dukung capres A, yang satu dukung capres B, gitu. Ya nggak akan mempan kalau dinasihati, dijelasin begini tidak akan mempan, gitu. Karena apa? Dua-duanya kemudian punya argumen masing-masing, ya. Punya argumentasi masing-masing untuk memilih kenapa harus A atau B. Padahal bukan itu esensinya. Yang menjadi persoalannya adalah dengan apa kemudian kita diurus, dengan apa kemudian kita diatur, apakah pakai Islam, dengan Islam atau dengan yang lain, ya, gitu. Jadi ini yang terjadi. Oleh karenanya kita sendiri kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT harus menjaga ukhuwah, ya, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai kemudian persatuan yang udah kita pupuk ini, salah satunya dalam aksi bela Islam yang kemarin, bela tauhid, kemudian menjadi renggang kembali hanya gara-gara beda pilihan di dalam pemilu, beda partai yang dipilih, beda caleg yang dipilih, gitu, atau bahkan sesama caleg muslimnya juga saling serang, gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ya, gitu. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, ya semakin menarik saja pembicaraan kita berkaitan dengan tema ini, menjaga ukhuwah, jangan berpecah belah. Saya teringat dengan kondisi kaum muslimin di masa lalu di zaman Rasulullah juga. Itu kan Nabi saat berada di kota Madinah, beliau bertemu dengan dua suku yang sudah berperang sekian lama. 40 tahun. Ada sebagian riwayat menyebut 40 tahun, ya. Nah, ada malah di riwayat menyebutkan 120 tahun. Lebih lama lagi. Itu, ya. Nah, tapi dengan kehadiran Nabi SAW di kota Madinah saat itu, beliau bisa mempersaudarakan, ya, bisa mempertemukan dan bisa mempersaudarakan. Ini sungguh luar biasa. Ya. Jadi ada perbedaan memang antara masing-masing suku yang tidak bisa didamaikan, tidak pernah bisa dipertemukan oleh ideologi apapun sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Tapi dengan kehadiran beliau yang membawa risalah Islam, maka suku-suku yang sudah lama bertikai bahkan berperang itu menjadi bertemu dan bersaudara. Nah, kita melihat upaya-upaya mempertemukan kembali kaum muslimin yang berselisih, yang bertikai itu sudah dilakukan, ya. Terutama sekali misalnya dengan adanya 212 itu. Ya. Salah Ustaz satunya. melihat fenomena 212 itu belakangan ini yang makin marak, bagaimana, Ustaz? Ya, yang harus kita pahami bahwa ada semacam ketakutan sebenarnya dari pihak-pihak tertentu yang barangkali merasa dirugikan dengan adanya persaudaraan ini. Ya udah pastilah, gitu. Dengan adanya persatuan kaum muslimin, siapa yang kemudian yang paling marah, yang paling takut itu ya orang-orang para penjajah, orang-orang kafir yang tidak senang melihat umat Islam kuat. Nah, yang harus kita waspadai, jangan sampai ada penggembosan, ya, atas nama 212 kemudian memilih presiden A atau presiden B, memilih calon A, calon B dan seterusnya, gitu. Memang upaya untuk memilih partai Islam, ya, itu hak mereka, hak institusi konstitusi mereka. Mereka memilih partai yang tidak mendukung penista agama, gitu. Itu hak konstitusi mereka. Nggak bisa kemudian calon yang lain kemudian mengatakan bahwa 212 itu ditunggangi, gitu. Karena
karena hak warga negara untuk memilih siapa saja. Mereka udah kepalang kecewa misalnya pada rezim yang mendukung pemimpin penista. Jadi kemudian mereka tak mau memilih dan tak mau memilih partai-partai yang mendukung para penista agama kayak Ahok seperti kemarin. Ya wajar kemudian umat Islam tidak mau. Nah sekarang pertanyaannya apakah kemudian yang sepihak yang lain itu lebih baik? Wallah alam kita tidak tahu gitu. Maka sebagai Muslim saya katakan bahwa yang menjadi pertanyaan kita harusnya dengan apa kita diatur. Ya. Bagaimana cara mengatasi utang yang udah lebih dari 5.000 triliun itu? 5.000 ya? 5.000 triliun. Jadi luar biasa. Jadi bukan persoalan kita mau ke A mau ke B gitu. Ya memang itu hak konstitusi, tapi kita tentu harus berpikir solusi terhadap problem bangsa kita ini apa gitu. Ya, beberapa waktu lalu juga Polda Metro Jaya merilis setiap 28 menit sekali ada 1 jiwa mati. Gitu. Artinya pembunuhan terjadi setiap 28 menit. Ini mengerikan sekali. Artinya dalam 1 jam ada 2 orang. Dalam seminggu ada berapa orang? Gitu. 1.680 jam kali 2 berarti ada sekitar lebih dari 5.000, 6.000. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Ini yang menjadi persoalan kita. Gitu. Betul. Ketika kita kemudian jauh dari Islam, ya jauh dari aturan Al-Quran, maka tentu solusi yang ditawarkan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena solusinya nggak mau pakai apa yang Allah kasih. Allah sudah turunkan Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Gitu. Dan tidaklah kami utus Muhammad kecuali untuk menjadi tidaklah kami kirim turunkan Al-Quran ini Alkitab kecuali Al-Bayan itu menjadi penjelas terhadap segala persoalan. Nah sekarang ketika kita menghadapi persoalan ukhuwah yang kian renggang, persoalan utang luar negeri yang kian banyak, persoalan krisis moral, krisis identitas, ya. Angka aborsi, narkoba itu semakin meningkat, kemudian konflik sosial itu semakin merebak, semakin parah. Kita kemudian nggak mau pakai Islam, lantas kita mau pakai apa lagi? Gitu. Ya, seharusnya kita sadar itu. Gitu. Ya, apa yang hari ini kita gunakan, yang kita pakai untuk mengatur hidup kita, yang kita sebut demokrasi itu sistem yang terbaik, ternyata sifatnya destruktif, bukan konstruktif terhadap kaum muslimin. Ya, artinya apa? Artinya bukan malah kemudian membangun, menguatkan kaum muslimin, justru sifatnya destruktif, gitu, menghancurkan kaum muslimin. Coba, siapa yang membuat kaum muslimin itu kotak-kotak sekarang? Ya, sehingga ikatan ukhuwah jadi renggang. Ya, kenapa? Bahkan mungkin satu rumah, yang satu pilih partai A, yang satu pilih partai B gitu. Bapaknya pilih partai A, yang ibunya anaknya pilih partai B gitu. Pilih capres A, pilih capres B. Akhirnya renggang. Coba bayangin. Jadi berbahaya sekali sebenarnya ketika kita masih kekeh ya, menggunakan sistem yang datangnya yang diwarisi atau diimpor dari barat gitu, dari barat, dari kafir penjajah. Jadi penjajahnya pergi dari Indonesia gitu. Belanda, Inggris, Jepang itu pergi dari Indonesia. Tapi sistem warisannya masih kita pakai gitu untuk mengatur kehidupan kita. Sekarang ada lagi sistem pinjaman pakai aplikasi. Itu juga luar biasa kalau kita lihat di YouTube, di internet itu Masya Allah gitu. Baru 3 hari ngutang udah ditelepon, dimaki-maki, balikin utangnya, kemudian diancam, dan juga saya lupa istilahnya itu. Jadi kalau ngutang online ada aplikasinya itu, download di Nah itu luar biasa, udah bunganya besar, kemudian berlipat-lipat, bahkan ada yang nggak sanggup bayar lagi, ditawarin tubuhnya. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, baik para pemirsa jadi yang dirahmati Allah SWT. Jadi apa yang hari ini kemudian kita pakai, aturan hidup yang kita jalankan hari ini itu jauh dari Islam, jauh dari apa yang kemudian Allah dan Rasulnya perintahkan. Kita hari ini kemudian merayakan hari kelahiran Nabi, ya. Kemudian memuliakan Nabi, memuliakan keluarga dan sahabatnya, senantiasa berselawat kepada beliau. Tapi apakah kita mau kemudian menggunakan warisan sistem ya kehidupan yang beliau wariskan, yang beliau contohkan? Baik, Ustaz, nih kita badai dulu, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.